Jadi kalau sapi maksimalnya bertujuh. Kalau kambing udah satu. Begitu sapi, kebo, unta bertujuh. Kemudian dari mana nih sapi segala macam bertujuh nih? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di dalam Sahih Muslimnya, Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawudnya, At-Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzinya meriwayatkan dari sahabat Nabi Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Jabir bin Abdullah bilang, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyati bil badanati an sab'atin wa bil baqari an sab'atin. Kata Jabir, kami menyembelih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Hudaybiyah. Di Hudaybiyah saat umrah enggak bisa masuk. Nih bulan Dzulqa'dah. Nabi itu kalau umrah Dzulqa'dah. Bulannya seringnya. Kayak ini nih bulan Dzulqa'dah. Enggak boleh masuk akhirnya. Am kafir Quraisy kali itu. Motong Nabi, kata saya Jabir, motongnya unta untuk 7 orang. Ini unta, ente beli bertujuh, begitu. Sapi bertujuh, begitu. Itu Nabi, itu menunjukkan kapasitas maksimalnya yang namanya sapi atau unta 7 orang. Kapasitas maksimal 7 orang. Bahkan di dalam Sahihul Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan hadis daripada Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa an abiha. Kata beliau, dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nisaihi bil baqari. Rasulullah SAW bikinin kurban bini-bininya makai sapi 1 ekor. Bini Nabi bininya banyak. 7 orang 1 ekor sapi. Begitu. Dibagi daripada istri-istrinya Rasulullah yang ada. 7 dah. Begitu. Artinya sapi itu maksimalnya 7 orang. Lalu timbul pertanyaan, ini bentuk perbandingan. Setelah kita tahu sapi untuk 7 orang, kebo 7 orang, unta 7 orang, kambing 1 orang. Ada 7 orang. Musyawarah. Ini dengan 7 orang ini timbul pertanyaan. Bila nanya di agama, bagus mana yang bertujuh nih? Apakah masing-masing beli kambing sama dengan kambingnya? Sama dengan kambingnya 7. Sama dengan kambingnya 7. Ataukah beli sapi aja 1 untuk bertujuh? Kalau ditanyanya begitu, kata kitab kita,
wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una wa tujzi'u syatu bukan wa tujzi'u syatu an wahidin wal badanatu. Halaman berapanya itu? Halaman 68. Iya, pertama katanya. Baik. Biar enggak nyari-nyari. Wa tujzi'ul syatu an wahidin, dan memadai oleh kambing an wahidin untuk satu orang pengurban, wal badanatu awil baqaratu an sab'atin, dan memadai oleh unta, awil baqaratu atau sapi, an sab'atin untuk 7 orang pengurban, wa sab'u syiyahin afdalu minal badanati awil baqarati. Adapun 7 ekor kambing, afdalu yaitu lebih afdal, lebih utama, minal badanati ketimbang daripada unta seekor bertujuh, awil baqarati atau 1 ekor sapi bertujuh. Wa afdaluha min haitsun naw'u badanatun. Adapun paling afdolnya kurban ditinjau dari segi macamnya. Badanatun yaitu unta 1 ekor untuk 1 orang. Summa baqaratun, kemudian 1 ekor sapi untuk 1 orang. Summa dhainatun, kemudian kambing domba. Summa anzun, kemudian kambing Jawa. Summa sub'u badanatin, kemudian 1/7 unta. Summa sub'u baqaratin, kemudian 1/7 sapi, 1/7 sapi. Wa afdaluha min haitsul launu al bayda'u summa as-safra'u summa al-ghabra'u summa al-balqa'u summa as-sauda'u summa al-hamra'u. Adapun paling afdolnya kurban dari segi warnanya hewan, yaitu al-bayda'u, warna putih. Summa safra'u, kemudian warna kuning.
summal ghabra'u kemudian warna kelabu, summal balqa'u kemudian belang, summas sauda'u kemudian warna hitam, summal hamra'u kemudian warna merah. Warna merah. Kita bedah. Saudara-saudara sekalian, pagi ini kita kajiannya melanjutkan pembahasan kurban. Bila kita telah mengetahui definisi kurban pada pertemuan yang lalu siapa orang yang diperintahkan kurban, lalu hikmah daripada kurban, lalu apa yang boleh, yang sah untuk dikurbankan dari binatang. Maka pagi ini di antara kajian kita berbicara kapasitas daripada hewan kurban. Kayak mobil, kapasitas berapa penumpang. Nah, ini berapa penumpang daripada hewan kendaraan kurban ini, karena mau jadiin kendaraan seperti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, azimu dhahayakum fa innaha 'alas sirati matayakum. Kata Nabi, gedekanlah, besarkanlah hewan kurbanmu, sebab dia menjadi kendaraan kamu di atas jembatan sirat akhirat tuh, siratal mustaqim kata orang kampung itu, pada hari kiamat. Jadi berapa penumpang daripada hewan kurban ini? Wa tujzi'u syatu an wahidin. Bila kita ngurbannya kambing, apakah kambing Jawa ataukah kambing domba, begitu, maka kalau kambing kapasitasnya hanya untuk satu orang, satu orang. Kalau kambing satu orang pengurban, tidak bisa satu ekor kambing untuk dua orang, apatah lagi 3 orang, ataukah lagi rame-rame. Ibarat ada anak sekolah, satu sekolah jumlah siswanya adalah ada 4.000, suruh iuran 1.000 per anak, 1.000 kali 4.000 berapa tuh? 4 juta. Kira-kira dapat kambing enggak? Dapat satu. 4. Jadi satu ekor kambing untuk berapa orang? 4.000. Nyemplung kayaknya. Begitu. Tapi enggak apa-apa. Boleh aja edukasi begitu. Kita harus dipisah gitu. Jangan dihilangkan. Walaupun korbannya enggak boleh, jangan dihilangkan di sekolah-sekolah tuh. Sebagai menanamkan kepada anak-anak bahwa ada di antara ajaran Islam tuh namanya ngurban. Jadi enggak apa-apa. Kambing tuh 1 ekor.
1 ekor. Boleh begitu, potong aja. Niatkan ishtirak fil ajri, niatkan bersama-sama pada ganjaran, bukan pada kurban. Jadi saat dipotong ini kambing adalah kurbannya semua anak-anak MIE, anak-anak sekolah apa? Ya, begitu. Namanya sekolahnya apa? Sekolah Kubah. Begitu. Boleh. Ganjarannya doang. Korbannya enggak boleh. Jadi ya udah kalau begitu buat gurunya saja. Begitu ya. Lah kudu ngomong sama tuh bocah, kan duit dia. Hah? Bener enggak? Iya. Lah. Korbannya siapa buat kita? Begitu. Iya, kayaan siswanya, dia termasuk orang yang disantuni, iya kan? Begitu. Jadi dilihat ya boleh aja. Udah begitu. Kayak begitu. Ishtirak fil ajri enggak apa-apa. Tapi kurban kambing hanya cukup untuk satu orang. Sedangkan unta, kebo, sapi kapasitas maksimal untuk 7 orang pengurban. Ingetin, kapasitas maksimal untuk 7 orang. Bukan kudu 7 orang, bukan kudu 7. Dia sampai di share di grup. Ada yang mau ngorban enggak? Nih baru 3 nih. Begitu. Enggak begitu. Kapasitas maksimal 7 orang. Bukan maknanya kudu 7 orang. 1 orang bagus. Begitu. Kita naik mobil Mercy sendiri, diumumin di masjid, ada yang mau ikut enggak? Ini kata dealernya, mobil saya ini muatnya 7. Ada yang ikut enggak? Pakai begitu enggak kalau mau ke kantor? Hah? Pakai begitu enggak? Lah kagak, sendiri lebih bagus. Begitu. Kayak begitu, bukan maknanya kudu 7. Nih Avanza muatnya 6 kata si dealernya. Ya, itu maknanya maksimalnya. Begitu dalam pandangan tuh yang buat. Begitu, bukan maknanya setiap mau pergi kudu 6. Mau pergi kudu 6, enggak. Jadi lebih dari itu disebut overload namanya. Begitu, lebih dari itu. Jadi kalau sapi maksimalnya 7. Kalau kambing udah 1. Begitu, sapi, kebo, unta 7. Kemudian dari mana nih sapi segala macam 7 nih? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di dalam Sahih Muslimnya, Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawudnya, At-Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzinya meriwayatkan dari sahabat Nabi Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Jabir bin Abdullah bilang, naharna ma'a Rasulillah
sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyati bil badanati an sab'atin wa bil baqari an sab'atin. Kata Jabir, kami menyembelih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Hudaybiyah. Di Hudaybiyah saat umrah enggak bisa masuk. Ini bulan Dzulqa'dah. Nabi itu kalau umrah Dzulqa'dah. Bulannya seringnya. Kayak ini nih bulan Dzulqa'dah. Enggak boleh masuk akhirnya. Am kafir Quraisy kali itu. Motong Nabi, kata Jabir, motongnya unta untuk 7 orang. Ini unta, ente beli betujuh, begitu. Sapi betujuh, begitu. Itu Nabi, itu menunjukkan kapasitas maksimalnya yang namanya sapi atau unta 7 orang. Kapasitas maksimal 7 orang. Bahkan di dalam Sahihul Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan hadis daripada Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa an abiha, kata beliau, dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nisaihi bil baqari. Rasulullah SAW bikinin kurban bini-bininya makai sapi 1 ekor. Bini Nabi bininya banyak. 7 orang 1 ekor sapi. Begitu. Dibagi daripada istri-istrinya Rasulullah yang ada. 7 dah. Begitu. Artinya sapi itu maksimalnya 7 orang. Lalu timbul pertanyaan, ini bentuk perbandingan. Setelah kita tahu sapi untuk 7 orang, kebo 7 orang, unta 7 orang, kambing 1 orang. Ada 7 orang. Musyawarah, emang grup goes. Betujuh kalau udah goes. Iya betujuh kalau kemana-mana. Begitu betujuh mulu. Begitu betujuh. Begitu. Ada grup WA-nya juga ada. Begitu. Ini betujuh. Betujuh. Ini dengan 7 orang ini timbul pertanyaan. Bila nanya di agama, bagus mana yang bertujuh nih? Apakah masing-masing beli kambing sama dengan kambingnya? Sama dengan kambingnya 7. Sama dengan kambingnya 7. Ataukah beli sapi aja 1 untuk bertujuh? Kalau ditanyanya begitu, kata kitab kita, wasab'u syiyahin afdalu minal badanati awil baqarati. 7 ekor kambing untuk 7 orang itu lebih afdol ketimbang daripada 1 ekor sapi untuk 7 orang bertujuh. Ganjarannya lebih besar ganjarannya. Bukan maknanya kagak boleh pakai apa sapi bukan. Ini ngomongin ganjaran, fadilah.
fadilahnya jadi 7 ekor kambing betujuh, karena 7 ekor dibanding 1 ekor bertujuh. Kalau ngomong fadilah ganjaran lebih besar 1 ekor kambing untuk 1 orang, atau 7 ekor kambing untuk 7 orang. Dari mana kok begini ajaran ini? 1, dari bohongnya omongan kita. Begitu. Kalau ngorbannya sapi itu suka bohong. Begitu. Bohong bagaimana? Ditanya sama orang miskin, Bang, ngorban enggak? Alhamdulillah tahun ini saya ngorban sapi. Kata si miskin, 1 ekor. Tuh di masjid itu, di otaknya si miskin, 1 ekor. Nanya lagi yang atunya, Bang Udin ngorban? Alhamdulillah ngorban. Tahun ini saya ngorban sapi 2 ekor. Begitu si miskin otaknya. Ampe ada orang Nih ketujuh nih temennya begitu. Andre, Dre lu ngorban enggak? Yang ketujuh ngorban sapi tahun ini gua 7 ekor kata si miskin. Pas Idul Adha ada 1. Ada 1 tuh karena dianya bohong. Gitu. Bagaimana biar enggak bohong? Jawab dong yang jujur. Ngorban enggak? Alhamdulillah ngorban. Apa? 1/7 sapi. Kata si miskin, baru kaki. Tuh begitu. Miskin juga. Baru apa? Lah iya 1/7. Belum. Ampe orang 6 ditanya, Mat, sama si Mamat, ngorban enggak? 1/7. Belum ada pala ini. Begitu. Nah besok ditanya tuh si Andre, ngorban enggak? 1/7. Baru 1 ekor. Begitu. Beda. Jangan kata kita ngorban sapi, kagak. Kita mengata ngorban sapi kalau 1 ekor sendiri. Begitu. Nah, bener nggak? Iya, begitu. Gitu. Iya, gitu. Biar terkesan gede. Ngorban apa? Sapi. Padahal 1/7 sapi. 1/7 nih biar kita bisa ukur. 1/7 sama 1 ekor kambing. Sempurnaan mana? Lah iya kan tahu tuh udah. Bisa jawab tuh agama masuk tuh ajarannya. Kalau 1 ekor utuh. Iya ada kaki, ada pala, ada ini begitu. Lengkap. Yang kedua nih. Betujuh nih, kudunya kalau kita 1 ekor sapi betujuh, musyawarah. Yang 7 nih, musyawarah. Di grup WA-nya tuh, yang betujuh nih, grup goes. Musyawarah. Mau minta apa tuh sama panitia tuh? Pala, maka pala 1 ekor begitu. Jangan ini masing-masing. Iya. Orang bertujuh minta apa? Gua kaki kanan belakang. Yang atunya gua kaki kiri belakang. Lah udah hilang 2. Yang ketiga lo apa? Gua sama kaki kiri depan aja. Lah udah hilang. Yang atunya kaki kanan depan udah hilang, kakinya udah 4 aja. Orang kelima apa? Gua mau badan bagian belakang. Lah separuh. Lah abis buat dia aja. Namanya numpang ngurban di masjid. Namanya.
Bener enggak? Namanya apa? Numpang motong. Yang betujuh ini suruh musyawarah. Mau minta apa? Pala. Berarti pala bagi tujuh, terserah dia dah tuh pulang. Gitu. Tuh begitu. Jangan masing-masing. Namanya kamu bukan ngorban sapi sepertujuh. Mana atu-atu mintanya banyak. Begitu. Di panitia lebih ringanan ngurusin yang korban kambing sama yang sapi ini di panitia. Yang ini rese, sampai kata panitia, gua gedek banget dah, bisa jantungan nih gua nih. Begitu kata dia. Yang ini rese banget, padahal korbannya sepertujuh. Ada yang kayak begitu tuh ada. Ada enggak? Yang mana orangnya? Begitu. Itu. Iya, repot. Repot. Tapi bukan berarti kagak boleh. Saudara silakan, kan pilihan agama. Begitu, pilihan seperti sholat witir, mau 3 sekaligus boleh, mau 3 dibikin 21 yang Ramadan tuh boleh. Nah, keterangan agama tinggian mana? Kan lagi bab begitu. Lagi tinggiannya, lagi ngomongin afdol namanya. Bukan maknanya enggak boleh. Bagus. Kalau sampai ada masyarakat patungan lah, urunan untuk bisa kebeli sapi 1 ekor, silakan. Boleh, memang ajarannya tadi udah dengar Sayyidina Jabir bin Abdillah menyampaikan begitu. Iya, memang yang lebih tinggi kalau mau rame-rame sekeluarga, anaknya 5, laki sama bini. Iya, pas. Jadi naik mobil bareng-bareng sekeluarga enak. Sekeluarga gitu. Kalau enggak begitu, dah di masjid kampung kita ngorbannya. Jadi teman kitanya jelas. Begitu iya, udah transfer aja. Waduh, mana 6 nenek-nenek, kita doang atuh. Lah kan naiknya repot ya. Karena 6 nenek-nenek begitu, kayak begitu. Gimana Bunda? Enggak, maksud saya kan ada 6 perempuan, iya kan? Maksud kita bukan nenek-neneknya kesinggung mulu nenek-nenek. Ada tersinggung, iya. Saya rubah dah bahasa, jangan nenek-nenek gitu. Emang kadang bahasa darah repot. Iya. Emak-emak baik. Iya begitu. Yang gadis belakang ngaji kesinggung lagi. Susah lagi kalau dimasin. Perempuan. Ya, saya rubah. Ada 6 perempuan, 1 kita laki. Lakan nyelip. Bagaimana ini ya? Begitu. Kan jadi kendaraan. Begitu. Kata dia, mana gua yang usul, ngapa gua duduknya dekat pantat, begitu. Begitu. Kalau sekeluarga mau emaknya di belakang juga enggak apa-apa ya, bener enggak? Begitu. Tapi boleh semuanya, boleh, jangan jadi masalah, boleh ngorban, begitu, enggak apa-apa, bagus. Itu begitu. Bagus. Ini yang paling penting. Begitu. Lagi juga 1 ekor kambing kalau kita benar binatangnya lebih mahal daripada 1 ekor sapi. Kalau binatangnya rapi, ntar kita syarat binatang kan belum ya. Tapi kalau asal kambing mah masih gedean 1/7 sapi. Kalau asal kambing begitu, asal kambing begitu. Itu begitu.
oleh karena kambing ini atau kurban ini bakal jadi kendaraan kita, agama ganjaran mengikuti berbagai faktor. Prinsipnya tadi binatang, mau laki mau perempuan silahkan, boleh saja. Nih, saya ajarin. Kan kadang pedagang itu nggak ngerti, yang dagang sapi atau dagang kambing tuh kagak ngerti. Jadi kalau perempuan sama laki, mahalan mana? Tuh kan begitu tuh. Padahal dua-duanya sah, disuruh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang nyoblos pemilu tuh bukan orang laki doang, perempuan juga boleh. Enggak ada kudu laki korban tuh, enggak ada kudu laki. Boleh laki, boleh perempuan, enggak apa-apa. Imam Abu Dawud di dalam sunannya, Imam Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majahnya meriwayatkan hadis dari Sayyidina Ummu Kurs daripada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat berbicara tentang kaitan jenis kelamin pada akikah. Waktu dia lahir tuh anaknya dibilang sama Nabi, anil gulami syatani wa anil jariyati syatun la yadurrukum dzukronakunna am inasa. Kata Nabi, kalau anakmu laki-laki 2 ekor akikahnya, kalau anakmu perempuan 1 ekor, karena menghitung kepala daripada bayi yang lahir. Kalau bayi yang lahir tuh laki-laki, berapa kepala? Ini yang benar nih. Berapa kepala? Mana-mana? 2 ekor. Kalau yang lahirnya perempuan, berapa kepala? 1 ekor. Kata Nabi, kagak ngapa mau hewan kambingnya laki kek atau betina kek, kagak ngapa. Begitu kurban, mau laki kek mau perempuan kek, kagak ngapa. Ini kita balik pada berbicara harga, kan begitu. Gitu. Tapi jangan bilangin sama pedagang nih, nanti dinaikin. Bener nggak? Iya, begitu. Ya. Oh, pedagangnya ngaji. Ya Allah. Itu dapat untung lagi, pedagang harganya naik lagi. Emang untungnya ngaji begitu. Jadi perempuan itu murahan dibanding laki-laki. Begitu. Bener nggak? Sama pedagang tuh. Bener nggak? Nah, kita yang perempuan aja yang murahan, korban yang penting sah, harganya hemat. Begitu. Kenapa agama menyuruh untuk laki-laki yang dikorbanin? Itu karena agama sayang sama kita. Ulama nyuruh ngorban laki-laki bukan kudu laki-laki, karena ulama sayang ama kita. Coba ulama semuanya nyuruh yang perempuan korban, ya udah kita cuman dongeng doang. Kayak anak cucu kita di Jakarta dulu pernah ada beca, tapi kagak lihat wujudnya, gitu. Karena udah hilang, begitu. Hilang, begitu. Jadi dulu pernah ada kurban, begitu. Sekarang iya kagak ada, hilang. Kenapa? Biangnya habis, dipotongin. Maka kata ulama, biarkan biangnya
untuk berkembang biak. Bukan maknanya kagak boleh. Begitu. Kagak boleh. Jadi boleh yang perempuan boleh, yang laki boleh, enggak apa-apa. Silakan saja. Kalau berbicara boleh. Begitu. Nah, ngomongin kandungan, ngomongin laki perempuan nih. Bagaimana yang perempuan ini hamil? Kan bisa aja. Benar enggak? Yang perempuan ini hamil. Boleh nggak di kurban ini yang hamil nih perempuan nih? Ketika begitu terjadi, maka para ulama berbeda-beda pandangan. Sebagian besar ulama kita ndak boleh karena kurus. Kalau udah hamil tuh kurus. Itu nggak boleh. Tapi kan ada aja ulama yang jadi payung kita, ya kan? Fikih enaknya begitu. Imam Ibnu Rif'ah di dalam kitabnya Al-Matlabul Ali dan kitabnya Kifayatun Nabi Al-Matlabul Ali, sarah daripada Al-Wasit Al-Ghazali. Begitu juga dalam Kifayatun Nabi, sarah daripada kitab Tanbih, Syekh Nawawi Al-Bantani tulis di dalam kitabnya Sarah Riyadul Badi'ah. Kata Ibnu Rif'ah, boleh. Yang hamil tuh boleh. Kekurangan dagingnya dengan kurusnya dia tertutup dengan anaknya. Jadi waktu dipotong tuh si emak, anaknya brojol tuh. Waktu dibelek, dilihat hidup apa mati. Loncat. Itu kalau loncat dipotong lagi. Kalau mati udah halal, motong ibu sama dengan motong anaknya. Tapi kalau hidup jangan langsung ente ceburin, potong dulu. Kalau brojol artinya waktu dibelek perutnya tuh hidup. Kata Ibnu Rif'ah boleh, tapi mayoritas ulama enggak kasih kalau hamil. Begitu. Intinya laki maupun perempuan boleh. Jadi rada pinter-pinter dikit cara nyari itu. Jangan bilangin pedagang, jangan. Ini pakai YouTube lagi. Dibilangin naik harganya, yang perempuan juga gitu. Nah, kita kemudian ngomongin warna, jenis. Sesudah tahu kita tentang kurban, begitu kapasitasnya untuk berapa orang ini penumpang, lalu kita udah tahu tentang laki atau perempuan daripada hewan, boleh atau tidaknya, lalu kita ngomongin jenisnya, macamnya. Macam tuh jenisnya. Yang paling tinggi ngurban ini daripada unta, sapi. Kalau udah ngomong sapi, kebo di dalamnya tuh, udah langsung aja dah gitu, biar nggak panjang. Unta, sapi, kambing, dari 3 nih. Ngomongin jenis, afdolan mana? Begitu. Ketika ngomong afdolan mana, karena Qur'annya ketika ngomong Nabi Ismail alaihissalam, wa fadainahu bidzibhin azim. Kami tebus itu anak itu, yakni Ismail, dengan sesembelihan yang besar. Sesembelihan yang besar, azim, yang gagah, azim, yang cantik, besar, gagah, cantik. Ini mempengaruhi, akan membahas tentang jenisnya, akan membahas tentang warnanya, tuh begitu. Kan dari situ tuh ulama tuh sampai ke situ-situ.
Kalau ngomong paling afdol karena berbicara tentang tausiah alal fuqara wal masakin, membantu untuk orang fakir dan miskin, maka kalau ngomong dari jenis, yang paling tinggi adalah unta untuk satu orang. Udah nggak ada lagi, satu orang itu paling tinggi. 2 sapi kebo untuk satu orang. Tuh, urutan rankingnya 2. 3 kambing domba, ya tentu untuk satu orang. Ini urutan ganjaran nih, dari jenis nih. 4 kambing Jawa untuk satu orang. 5 unta atau sapi untuk 7 orang. Tuh begitu, tuh terakhirnya. Makanya abdolan yang tadi tuh, iya karena begitu. Tuh begitu. Kenapa? Besar. Begitu. Sehingga kalau kita nanya ngorban pakai apa? Ya, dalam mazhab kita Syafi'i, unta lebih tinggi dibanding kambing. Dalam mazhab kita. Berbeda dengan mazhab Malik. Imam Malik, seperti dalam Al-Mudawwanah atau Hasyiatud Dasuqi, Imam Malik mengata kambing lebih tinggi dibanding unta, meski sama-sama untuk satu orang. Itu mazhab Malik. Ini cerita Imam Malik nih. Kenapa begitu? Ada alasan. Karena wafadainahu bidzibhin azim, itu penebusnya adalah kambing kibas. Begitu, kambing kibas, kambing. Maka kata Imam Malik, ya kambing lebih tinggi. Kalaulah unta lebih tinggi, ya unta, begitu kata Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, ini kan berbicara tentang daging. Karena Qur'annya bidzibhin azim, enggak menyebutkan jenis binatang. Ada kalimat azim, besar, maka yang lebih besar dan banyak dagingnya lebih utama. Maka kata Imam Syafi'i, yang lebih tinggi unta untuk satu orang dibanding kambing. Begitu, dibanding kambing. Itu begitu. Semuanya berujuk dari Al-Quran, semuanya. Inilah namanya pemikiran. Fikih itu pemikiran, tapi enggak asal memiliki sandaran aturan. Mereka berat, yang namanya jadi ulama itu berat. Karena mereka jadi ahli warisnya Nabi, wakilnya Nabi. Salah hukum repot. Begitu. Apalagi zaman kita akhir, zaman medsos. Hukumnya main ngambil aja dari medsos. Ujungnya diribut aja. Begitu. Enggak dari talaki, enggak ngaji gitu. Repot. Zaman akhir, repot. Ini yang paling pokok. Tuh begitu. Itu dari jenis. Jadi ngomongin jenis karena kita teori, otomatis terpisah-pisah, ngebengkel, begitu. Tapi kalau tinggal naik, baru utuh, begitu. Berikutnya, dari sisi warna, mempengaruhi ganjaran. Warna nih, mempengaruhi. Warna apa? Sesudah kita tahu, ngorban yang paling tinggi adalah pakai unta untuk satu orang. Kan udah tahu, terus saja urutannya.
Begitu sapi untuk satu orang, terus saja urutannya. Sesudah tahu itu kita berbicara warna binatang. Yang warna apa? Begitu. Yang warna apa? Ini mempengaruhi. Untung orang kampung kagak nanya sama yang dagang tuh. Ya udah yang penting berat berapa. Dia nggak nanya-nanya warna dia. Enggak. Warna yang paling tinggi adalah warna putih. Warna yang paling tinggi warna putih, warna putih. Yang paling tinggi. Begitu, warna putih. Dari mana? Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala an, katasnya Anas, dohan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini aqronaini. Nabi ngorban 2 ekor kambing kibas yang warnanya putih, cakep, indah. Begitu. Cantik. Dan ini ajaran agama dicontoh oleh orang-orang non-muslim. Agama nih. Boleh tanya sama dealer Toyota. Mobil yang mahal Fortuner warna putih apa hitam? Hah? Avanza dah. Avanza hitam apa putih? Yang mahal. Ini pernah milih mobil enggak? Ya, begitu. Saya rubah. Kalau mobil bingung jawabnya. Laptop yang mahal. Yang warna putih apa hitam? Tuh bisa jawab tuh, yang kencang tuh, berarti dia dagang tuh, beli tuh. Zaman dulu ada handphone BB, yang warna putih apa warna hitam? Mereka udah ngaji, kata Nabi juga putih lebih tinggi. Gitu, warna putih mahal. Begitu warna putih, begitu saudara. Putih, ngerti. Begitu. Sholat Jumat pakai baju hitam, baju putih. Emang yang putih. Warnanya tuh tinggi ganjarannya. Kalau putih itu kotor dikit kelihatan. Kalau putih itu ada penyakit dikit kelihatan putih. Begitu. Hah? Kalau hitam, kagak, saru-saru, koreng apa ini warna ini. Begitu saudara. Orang dagang aja paham warna. Paham. Orang. Begitu. Wis kalau saudara ngomong tinggian mana, saya nanya nih sama yang ngaji. Cuman telinga saya ini belakangan rada kurang dengar. Jadi pengen jawabannya kenceng gitu, biar saya ini jelas. Kalau saudara istrinya lagi hamil, pengen punya anak, tuh anak yang lahir, iya, pengen hitam, pengen putih. Iya, ini ditanya. Ini yang hadir nih. Kalaulah ditawarin pengen punya anak, anaknya warna kulitnya hitam apa putih? Tuh ujungnya begitu aja nyotol, putih. Iya, kita berbicara ngomongin warna.
nggak ngomongin bapaknya warna apa, kagak. Jadi jangan ke situ-situ. Saya lagi menjelaskan yang afdal warna putih. Ini saya sampaikan agama itu selaras dengan naluri Anda. Begitu maksud saya. Tuh begitu. Walaupun bapaknya hitam, naluri tuh begitu. Ah, iya. Ini sekarang kita jelek. Saya tanya, pengen punya anak jelek apa cantik? Saya tanya, jelek apa cantik? Tuh, begitu. Jangan ditanya. Enggak apa-apa. Boleh. Begitu. Boleh. Begitu. Boleh. Begitu. Jadi ini ngomongin warna. Yang paling tinggi warna putih. Kemudian kuning. Tuh kuning tuh yang kadang kalau kambing tuh yang nggak kuning banget. Begitu. Ya rada pias-pias begitu. Saya kalau yang kayak begini nih kurang hafal warna-warna begitu. Iya, krem. Nah, begitu. Kemudian warna kelabu. Nah itu tuh yang krem tuh rada iya abu-abu begitu. Hitam tapi nggak hitam banget itu begitu. Baru kemudian belang. Tahu belang? Kadang kalau ibat sapi hitam putih. Begitu kadang memerah kuning istilahnya. Itu namanya disebut belang. Artinya dui warna begitu. Warnanya banyak. Apa namanya? Oh, ton. Iya begitu. Pokoknya warnanya banyak. Baru kemudian itu terakhir warna hitam baru merah. Yang merah murahan. Yang merah tuh murah. Merah tuh. Begitu. Makanya waktu pilihan itu dapatnya dikitan. Jangan dicatat, jangan. Bukan ilmu ini, bukan. Ilmu cocok-cocokan. Iya, jadi yang bagus putih, yang bagus putih. Itu begitu warna. Nih kalau kita ngomong jenis, jadi gagah. Jadi Nabi itu udah memilih wong kendaraan kita. Jangan asal kendaraan yang gagah, mahal. Nah ini dia. Justru di duitnya juga banyak. Itu makanya ganjarannya gede. Gede. Maka yang tadi itu 1/7 tadi itu sulit milih. Gitu kan tadi udah baru orang 6 kurang 1. Ya kan kita terima dengan warna yang ada. Iya kan? Iya, kalau ini sendiri nih bisa milih yang gagah, yang cakep, yang ini. Itu begitu. Dari sisi warna. Itu begitu. Jadi dohan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabsyaini amlahaini. Kata ulama tafsir hadis, amlahaini ay al-abyadaini. Yakni warnanya putih bagus. Nabi itu menunjukkan bahwa warna mempengaruhi ganjaran. Kalau di dalam ini warna mempengaruhi harga. Begitu, harga. Termasuk tanduknya. Panjang cakep mempengaruhi harga. Begitu, wong gagah. Begitu mempengaruhi harga kayak begitu meski bukan taruhan orang yang dagang, bukan dia yang naruh sebagus apa kagaknya, kayak nomor seri begitu, makin dikit mempengaruhi harga. Nomornya tuh mahal nggak? 2 rada murah dikit. 3 iya murahan lagi. 4 umum, murah banget, umum, nggak pakai nanya begitu, nggak ada biaya tambahan.
Tapi kalau nomornya 1, di luar itu per 5 tahun, ya bayar. Begitu enggak? Iya, tanya aja yang biasa pakai begitu kan. Begitu. Kata dia, emang apa? Nomor cantik. Tuh cantik. Begitu. Enggak ada nomor ganteng, enggak ada. Iya kayak begitu dah. Ini dari sisi daripada warna. Nah, itu ngurban tuh. Nanti kita bakal berbicara syarat-syarat sah ngurban. Setelah binatangnya tahu syaratnya apa dari binatang itu, berbicara umur dan kesehatan. Bagaimana kalau sakit, kambingnya kena DBD? Iya, kena virus. Begitu, iya. Saya sebut corona udah hilang. Ya kan, begitu. Tuh bagaimana? Itu nanti urusannya. Saya segini aja buat tanya jawab aja. Sebab ini panjang ini. Wasartuha wal mujzi'u wal mujzi'u ya. Iya wal mujzi'u fiha iya. Minal ibil an yakuna la khamsu sinina tamatan. Ini adalah syarat tentang hukum daripada binatangnya. Umur berapa? Nanti